Hai teman-teman. Hai teman-teman. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana setiap kata itu bisa terbentuk dan memiliki arti? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang morfologi. Jadi morfologi ini merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur dan pembentukan kata. Mulai dari kata-kata yang paling sederhana sampai kata yang paling kompleks, itu semua ada prosesnya loh. Nah, ayo simak video ini untuk melihat bagaimana keunikan dari setiap kata. Nah, yang pertama kita akan membahas asal-usul dari kata-kata populer yang kita gunakan sehari-hari dan bagaimana proses morfologi itu mengubah makna seiring berjalannya waktu. Nah, kata pertama yang akan kita bahas adalah kata paspor. Tentunya kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, kata paspor ini sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu passeport yang artinya melewati pelabuhan. Nah, dulu kata ini digunakan untuk izin masuk ke pelabuhan tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, kata ini diadopsi ke dalam bahasa Inggris yaitu passport dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yaitu paspor. Nah, sekarang kata paspor ini tidak hanya memiliki makna untuk masuk ke pelabuhan, tetapi sekarang makna dari paspor itu adalah sebagai dokumen yang menjadi identitas kita ketika kita ingin berpergian ke negara lain. Nah, kata selanjutnya adalah internet. Kata ini tentunya juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, kata ini sebenarnya itu berasal dari frasa internetwork yang menggambarkan jaringan komputer global yang saling terhubung. Nah, proses morfologi dari kata ini adalah kata ini dipersingkat menjadi internet yang sudah diadopsi juga ke dalam banyak bahasa dan maknanya pun berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi maknanya itu bukan hanya sebatas jaringan komputer yang saling terhubung, tetapi sekarang dimaknai sebagai platform yang digunakan untuk berkomunikasi, media informasi, dan juga sebagai media hiburan. Nah, kata selanjutnya yaitu bujang. Awalnya kata bujang ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bujangga yang artinya pemuda atau pangeran. Namun seiring berjalannya waktu, kata ini memiliki perubahan makna menjadi pria yang belum menikah atau pria lajang. Nah, proses morfologi dari kata bujang ini terlihat dari penyederhanaan fonetik dan pergeseran makna sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Nah, kata selanjutnya yaitu kata seru. Awalnya kata seru ini berarti sebagai sesuatu yang riuh atau sesuatu yang penuh dengan keramaian. Seperti contohnya itu sebuah sorakan. Namun seiring berjalannya waktu, kata ini memiliki perubahan makna menjadi menjadi kondisi yang menyenangkan atau mengasyikkan. Nah, proses morfologi yang dapat dilihat dari kata ini adalah kata ini mengalami perubahan makna secara semantik tanpa adanya perubahan bentuk. Jadi transformasi maknanya itu dari deskripsi kondisi yaitu riuh tadi ke perasaan-perasaan yang menyenangkan, mengasyikkan, seperti itu. Selanjutnya kata gaul. Kata gaul ini berasal dari bahasa Betawi yaitu bergaul yang berarti bersosialisasi. Namun dalam perkembangannya istilah ini berubah menjadi kata sifat yang menggambarkan seseorang yang mengikuti tren atau memiliki pergaulan yang luas. Nah, proses morfologi yang dapat dilihat dari kata gaul ini adalah mengalami pemendekan dari bergaul menjadi gaul dan terjadinya perluasan makna yang tadinya hanya sebagai kegiatan menjadi atribut dari gaya hidup seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata-kata hibrida yaitu gabungan dari bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang sudah digunakan secara umum dan memiliki proses morfologi yang sangat unik. Kata pertama yaitu ngemil. Ngemil ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya memakan sesuatu secara ringan atau cemilan. Nah,
Dalam bahasa Jawa, kata ngemil ini merujuk kepada kegiatan makan di luar waktu makan utama. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita tahu juga bahwa ngemil ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas memakan cemilan atau kudapan. Nah, fun fact-nya ini, kata ngemil ini dalam bahasa Indonesia digunakan dalam konteks informal ketika seseorang sedang bersantai seperti itu. Dan kita tahu bahwa kata ngemil ini sudah kita gunakan secara luas di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini membuktikan bahwa bahasa daerah itu bisa beradaptasi dengan bahasa yang dapat kita gunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah kata kepo. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata kata kepo ini berasal dari bahasa Minang, yaitu kepoh, yang artinya ingin tahu atau ingin mencampuri urusan orang lain. Nah, dalam bahasa Indonesia juga kata kepo ini digunakan untuk orang-orang yang terlalu ingin tahu, terlalu ingin mencampuri urusan orang lain. Nah, fun fact-nya ini adalah kata kepo ini adalah kata yang sangat populer di kalangan anak muda sekarang ini, khususnya mungkin di media sosial. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bahasa daerah ini bisa mengikuti tren dari perkembangan zaman. Selanjutnya adalah kata nongkrong. Nah, ternyata kata nongkrong ini juga berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Betawi, yang artinya adalah berkumpul atau duduk bersama-sama dengan teman di suatu tempat, biasanya tanpa ada tujuan tertentu. Dan di dalam bahasa Indonesia pun kita tahu bahwa kata nongkrong ini digunakan ketika kita sedang berkumpul ataupun bersosialisasi secara santai dengan teman-teman kita. Nah, fun fact dari kata nongkrong ini adalah kata ini sangat populer khususnya di kalangan anak muda, dan biasanya kata ini kita gunakan ketika kita sedang hangout sama teman kita di luar. Dan kita tahu bahwa kata ini digunakan di dalam konteks yang casual. Contoh kalimatnya itu seperti kita lagi nongkrong di cafe ini hari ini gitu. Nah, selanjutnya adalah kata bandel. Kata bandel ini juga berasal dari bahasa Betawi yang artinya keras kepala atau tidak mau mendengarkan. Nah, dalam bahasa Indonesia pun kita tahu kata bandel ini digunakan untuk orang yang tidak mau patuh atau tidak mau mendengarkan. Nah, fun fact-nya adalah kata bandel ini sebenarnya memiliki nuansa yang tidak terlalu negatif. Justru kata bandel ini lebih sering digunakan dengan konotasi yang kekocakan ataupun keseruan, seperti menggambarkan anak-anak yang memang tidak mau mendengarkan, tetapi sebenarnya mereka juga adalah anak-anak yang lucu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kata ngabuburit. Kata ngabuburit ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu di dalam bahasa Indonesia pun kata ngabuburit ini kita sudah sangat sering kita gunakan, apalagi di bulan-bulan Ramadan, di mana saudara kita yang beragama Islam itu menunggu waktu untuk berbuka puasa. Dan fun fact-nya adalah ngabuburit ini menjadi kata yang sangat tren di kalangan media sosial. Bahkan kata ini bukan hanya kita gunakan dalam konteks tertentu, tetapi menjadi nama dari sebuah acara. Contohnya ketika ada acara berbuka puasa bersama, dan acara itu dinamakan dengan menggunakan kata ngabuburit. Contoh kalimatnya itu seperti ketika kita melihat ada acara buka puasa bersama dan kita melihat bahwa nama dari acara tersebut adalah ngabuburit bersama alumni dari SMA bla bla bla. Dan mungkin ketika kita contohnya ingin mengajak teman kita untuk buka puasa bareng, kita biasanya mengatakan besok yuk ngabuburit bareng di restoran ini, seperti itu.
Nah, yang terakhir adalah kata jajan. Kata jajan ini juga berasal dari bahasa Jawa yang artinya membeli cemilan atau makanan ringan. Dan di dalam bahasa Indonesia pun kata jajan ini kita gunakan ketika kita membeli makanan ringan atau cemilan, khususnya di luar waktu makan utama. Nah, fun fact-nya adalah kata jajan ini sebenarnya sangat dekat dengan budaya Indonesia yang kaya akan jajanan. Seperti kita tahu kan bahwa banyak sekali di pasar-pasar kita menemukan jajanan yang beraneka ragam. Dan kita tahu bahwa walaupun ternyata katanya berasal dari bahasa Jawa, namun kata jajan ini sudah sangat luas digunakan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari kita.